Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi ya, yang ada di materi pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Nah, jadi ini dasarnya, terus ini ada tujuan. Nanti setelah kalian belajar ini, tujuannya kalian nanti bakalan paham tentang penulisan tipe data, variabel, konstanta dalam bahasa C. Saya pilihnya bahasa C gitu buat belajar. Nanti sebenarnya banyak banget bahasa itu, bahasa buat pemrograman, tapi saya pilihnya bahasa C gitu. Terus menentukan tipe data, variabel, dan konstanta dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman. Kemudian ada memahami macam-macam operator dan ekspresi dalam bahasa C. Kemudian menggunakan operator dan ekspresi yang tepat dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Kemudian ada menguraikan kegunaan operasi aritmatika dan logika dengan tepat. Menggunakan operasi aritmatika dan logika dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Itu sebenarnya operasi aritmatika itu kayak pertambahan, pengurangan itu loh, perkalian. Sama logika itu nanti jika ini maka ini gitu. Kalau misal kalian pernah belajar uh, apa ya, SIMDIK mungkin ya, atau materi Excel yang ada di Excel gitu. Cuman ini nanti bakalan dibikin program gitu. Nah, di sini peta konsepnya cuman kalian belajar 5 hal gitu. Yaitu tipe data, variabel, konstanta, operator, sama ekspresi. Nah, langsung di pembahasan pertama yaitu bahasa C. Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman dengan tujuan umum, maksudnya tujuannya umum ya. Jadi ini bahasa pemrograman yang umum banget gitu. Belum dispesifikasikan fungsinya buat bikin web atau mobil developer gitu, pengembangan mobile ya, aplikasi mobile atau machine learning atau apalagi gitu banyak banget. Kalau misal kayak Python atau Python mungkin kan biasanya dipakai buat mesin learning, terus web itu PHP mungkin JavaScript, terus mobile developer ada Kotlin, ada Java gitu. Padahal ya Java umum sih, cuman dia banget powerfulnya ya. Lanjut aja lah. Terus kemudian bahasa C itu dibuat pada tahun 1972 ya, 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratory gitu. Jadi itu dulunya gitu. Jadi ini udah lumayan lama banget ya, udah kalau saya ngomong sih udah jadul. Cuman kalau dipakai buat belajar, saya senang pakai ini gitu. Nah, kemudian di sini saya punya sebuah gambar. Jadi gambarnya adalah potongan kode ya, atau script atau potongan coding ya. Ini sebenarnya ketika kalian mau belajar bahasa C, biasanya kalian kan pakai compiler apapun serah sih, pakai IDE apa aja serah. Cuman biasanya yang pertama kali ketika kalian belajar ngoding pakai bahasa apa aja pasti gimana caranya nampilin hello world gitu, halo dunia gitu, atau nampilin nama kalian. Nah, kenapa? Karena ya kalau misal kalian lihat di sini simple aja sih di sini, tapi sebenarnya kalau misal kalian nanti belajar bahasa pemrograman yang lain itu ribet gitu dan ada yang susah. Meskipun cuman buat nampilin hello world aja, buat nampilin kalimat, fungsinya panjang banget gitu. Nah, di sini baris pertama itu ada include stdio.h, kemudian baris kedua ada include stdlib.h. Nah, baris 1 dan 2 itu sebenarnya kita memasukkan file ya, file stdio.h sama memasukkan file stdlib.h. Jadi ini library yang bakalan dimasukin di dalam file itu stdio.h itu sebenarnya ada coding juga di dalamnya. Codingnya banyak banget, jadi itu kayak library gitu, kayak perpustakaan. Di dalamnya udah ada ini nanti kalau mau bikin fungsi buat nyari max atau min ya, nilai maksimal atau minimal, itu nanti bisa pakai library saya loh. Saya bisa ngitungin gitu. Itu contoh itu yang ada di stdlib. Itu bisa nyari nilai maksimum dan nilai minimum.
dari beberapa angka gitu. Kemudian ada stdio.h. Nah, di file stdio.h di library ini sebenarnya orang itu bukan orang sih, ya yang bikin bahasa C ini udah nyiapin ya, entah itu orang atau komunitas. eh, Sebenarnya siapa tadi, Richie ya. eh, Dia itu udah nyiapin fungsi buat menampilkan kalimat. Nah, nama fungsinya yaitu printf. Printf kemudian ini ya. Ini ada printf. Ini nama fungsinya. Nanti kalau mau nampilin apa namanya? Nampilin kalimat ke program kalian, program konsol sederhana gitu, nanti panggil aja fungsi printf. Nah, nanti baru dalamnya yang mau ditampilin apa gitu. Jadi ini fungsinya ini. Nah, kalau misal kalian tulis printf-nya aja tanpa ada kalian masukin library stdio.h, nah kemungkinan besar ini nanti nggak akan jalan. Karena fungsi ini adanya di library stdio.h, kan gitu. Kemudian jadi yang dua atas ini biasa disebut file header ya. Ini file header. Kemudian yang baris keempat ini ada integer main ya. Ini ada fungsi main sebenarnya. Ini ada fungsi main. Mungkin yang integernya bisa diabaikan dulu. Jadi ini main ini merupakan sebuah fungsi ya. Fungsi main adalah titik masuk ke program. Jadi nanti program ketika di run pertama kali itu nanti masuknya yang dibaca, yang dijalanin itu yang di main, di fungsi main. Jadi ini kan ada tanda kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Ya ini ternyata kepotong, saya nggak tahu. Jadi ini ada tanda kurung kurawal ini menunjukkan awal dan akhir suatu fungsi. Juga disebut blok kode. Kadang ada juga yang nyebutnya itu scope, cakupan ya. Nanti nggak cuman kurung kurawal sih. Kalau kadang ada nanti yang nyebutin scope tulisannya. Itu cakupan, jadi dia dari sini sampai sini gitu. Nah, fungsi main itu kan dari sini, dari ini kan, kurung kurawal awal sampai kurung kurawal akhir. Ini punya si main gitu. Nah, kemudian pernyataan di dalam tanda kurung menentukan apa yang dilakukan fungsi saat dieksekusi. Ya, ketika dieksekusi programnya yang dibacakan fungsi main ini ya. Nah, dia jalanin apa aja? Ya, berarti yang ada di dalam kurung ini dan dibaca program itu bacanya dari atas ya, dari atas ke bawah per baris gitu. Ini ada titik koma juga. Ini ada aturan penulisannya gitu. Nah, lanjut. Itu pengenalan buat bahasa C-nya ya. Terus di sini ini ada tipe data gitu. Nah, tipe data di sini dalam ilmu komputer dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau compiler ya, atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Ya, ini nanti aja ya. Saya jelasin lebih rincinya nanti. Nah, kemudian bahasa C itu bahasa C mendukung tipe data dasar berikut ya. Tipe data dasar berikut. Nah, ini dasar aja. Tipe datanya cuman saya sebutin 4 di sini. Kalau kalian tanya apakah lebih dari 4? Ya, lebih sih. Lebih, nggak cuman 4 gitu. Oke, tapi yang sering dipakai salah satunya adalah saya yang seneng yaitu integer. Integer itu pokoknya ketika belajar pemrograman pertama kali yang saya ingat itu integer karena paling mudah gitu. INT ya kalau di bahasa C. Ya, integer itu merupakan bilangan bulat. Kalau yang float itu floating point ya ini. Ini bilangan desimal sih. Bilangan desimal. Cuman nanti yang bawahnya dulu double itu juga floating point, sama kayak float, dia itu bilangan desimal. Cuman yang double itu dengan presisi ganda, maksudnya 2 kali lebih akurat yang double daripada yang float. Kalau misal kalian
pernah ya, pernah menjumlahkan bilangan desimal ya, menjumlahkan bilangan desimal. Itu kan ada berapa angka di belakang koma, ya kan? Berapa angka di belakang koma. Nah, itu kadang kalian seringkali kalau ada yang hilang nanti ya udah dibulatin aja lah, dibulatin. Jadi kalau misal 7 dibulatin 5,7 misal dibulatin jadi 6 kalau jadi integer. Nah, ini kalau double dia sama. Angka di belakang komanya nanti bedanya sama yang float, dia 2 kali lebih presisi itu lebih banyak buat ngolah angka di belakang komanya. Kalau nggak salah sih sampai 15, kalau yang float itu 7 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi nanti silahkan nanti kalian browsing sendiri. Eh, bedanya float dan double di bahasa C. Pasti banyak yang bahas gitu. Nah, kemudian bawahnya ada char, karakter ya, singkatan dari karakter. Nah, di sini maksudnya tipe data ini itu biasanya dipakai buat nyimpen data berupa karakter tunggal, data yang disimpan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kemudian variabel ya. Variabel adalah suatu tempat dalam memori yang digunakan untuk menampung data yang nilainya selalu berubah-ubah. Contohnya kayak gimana? Next saja ya, nanti saya bahas. Cuman ingat-ingat aja, dia variabel itu suatu tempat dalam memori yang digunakan untuk menampung data yang nilainya selalu berubah-ubah. Ingat, nilainya selalu berubah-ubah. Jadi, suatu tempat dipakai buat nyimpen data, tapi nilainya selalu berubah-ubah. Ini variabel. Kalau konstanta, sama adalah suatu nama yang mempunyai fungsi untuk menyediakan tempat suatu angka atau teks. Bedanya sama yang variabel, kalau konstanta itu tidak dapat diubah-ubah nilainya. Kalau misalkan kadang dari dulu sampai sekarang kalau kalian ngomongin konstanta pi ya, pi buat ngitung luas lingkaran itu berapa sih? R kuadrat kali pi apa gimana ya, saya lupa. Itu kalau nggak salah pi dari dulu kan 3,14. Berubah nggak sih sampai sekarang? Ya, itu maksudnya konstanta gitu. Nah, kemudian ada ekspresi. Ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Itu nanti ya. Ini ada operator. Jadi operator penugasan, ada operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Jadi kalau penugasan itu hubungannya sama yang ekspresi ini, dia itu operatornya yang dipakai nanti apa buat memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Oke, kalian kan mungkin bingung maksudnya apa ya Pak, kok cuman dijelasin definisinya aja, prakteknya kayak gimana Pak? Nah, di sini kita lanjut ke bagian whiteboard ya. Ya, oke. Di sini saya udah ke whiteboard ya. Nah, di sini saya pengen jelasin dulu tentang sebuah cerita. Nah, sebuah ceritanya gini. Si Ines itu pengen beli buku. Si Ines, saya tulis ini Ines eh, pengen beli buku. Ini pengen beli buku kan, buku. Si Ines pengen beli buku, ceritanya gitu. Saya pengen bikin sebuah cerita simpel aja lah. Si Ines pengen beli buku. Nah, berapa buku? Masalahnya Ines pengen beli buku itu jumlahnya beli 10 buku ya, beli 10 buku. Kemudian harga satu buku itu berapa ya? 10.000 gitu. Enggak, 1.000 aja lah yang gampang ya. 1.000. Nah, kemudian harga yang dibayar itu berapa? Ayo. Ini saya punya sebuah cerita. Si Ines mau beli 10 buku. Harganya untuk satu buku itu 1.000. Nah, harga yang harus dibayar itu berarti berapa? Jadi kalau kalian pastinya 10.000 Pak, jelas banget gitu.
Enggak, masalahnya di sini kita bakalan belajar tentang variabel, tipe data, uh, apa tadi, ekspresi konstanta ya. Cuman yang bisa dipelajarin sekarang. Nah, di sini saya kalau misal ya, kan kalian dulu pernah diajarin yang eh, namanya apa ya? Tadi saya lupa. Kan kalian pernah diajarin diketahui, ditanya, dijawab. Nah, dulu kalian pernah diajarin diketahui, ditanya, dijawab. Tadi si Ines misal buku sama dengan 10, yang mau dibeli 10. Harga harga sama dengan 1000, kan gini. Bayar sama dengan, ya ditanyain kan. Kalau misal saya rubah, jadi buku sama dengan X, boleh nggak? Biar singkat aja gitu loh. Atau ditulis BK gitu. Terus harga sama dengan Y. Kemudian bayar sama dengan Z. Boleh nggak? Ya, boleh sih. Suka-suka yang cerita. Oke, suka-suka yang cerita. Nah, kemudian di sini X ini saya anggap, atau buku, kita ganti ke X saja ya. X, Y, dan Z aja ya. Yang gampang. Nah, kemudian singkat cerita gini. X sama dengan, X tadi jumlah buku ya. X adalah jumlah buku. Ya, X jumlah buku. X sama dengan 10. Y sama dengan harga buku 1000. Z sama dengan tanda tanya. Nah, X di sini ini merupakan sebuah variabel. Y juga variabel. Z juga variabel. Dan nilainya di sini ini kan 10. Beli bukunya 10, bisa aja 11, bisa aja 12. Berubah-ubah tergantung sama si Ines pengen beli berapa, Nes, gitu. Terus harganya 1000. Nah, ini juga bisa berubah-ubah. Tergantung sama yang jualan dong gitu. Satu bukunya berapa sih gitu. Nah, kemudian si Z ini nilainya juga tentunya nanti berubah-ubah. Nah, tergantung dari hasil perkalian dua ini kan, dikalikan. Z sama dengan X dikali Y, kan gitu rumusnya. Nah, kalian sekarang udah kenal yang namanya variabel. Jadi variabel itu kayak X, Y, Z. Nah, untuk variabel kalian bebas pilih. Untuk variabel kalian itu bebas pilih, mau dikasih namanya X, mau dikasih namanya tadi buku yang dibeli. Ada juga yang nulisnya buku, ada yang nulis variabelnya buku yang dibeli Ines gitu. Nanti baru sama dengan 10. Ya tergantung suka-suka kalian. Yang penting kalian tahu X tadi variabel buat apa gitu. Oke, itu yang kalian udah kenal yang namanya variabel. Kemudian kalian kan tadi ada namanya operator penugasan. Operator penugasan, kalau ekspresi ya, ekspresi itu tadi gimana? Sebentar. Jadi saya ulangin, ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Nah, di sini ceritanya saya kan akan memberikan nilai 10 ini ke variabel X. Nah, ini yang dimaksud dengan ekspresi ya. Jadi ekspresi itu sebentar. Ya, variabel ini ekspresinya ya. Ekspresinya 10 atau 1000, terus tanda tanya ini dianggap ekspresi. Atau kadang ada yang ngomong ini juga sama aja kayak value atau nilai. Jadi ekspresi kalau saya nganggapnya, kadang saya nganggapnya ya value atau nilai gitu. Nilai. Kalau enggak ekspresi. Ekspresi. Oke, kemudian kalian udah kenal itu. Nah, caranya ini
kan ada X sama dengan 10. X itu kan awalnya nggak ada nilainya kan. X itu awalnya nggak ada nilainya. Baru dikasih 10. Nah, proses memasukkan ini kan ada operatornya. Di sini pakainya apa? Pakainya X sama dengan 10. Berarti operator penugasannya adalah sama dengan. Pak, jelaslah, emang ada yang lain selain pakai sama dengan. Ya kalau kalian tanya, ada selain pakai sama dengan ada. Nanti kalian belum nanti bakalan tahu sendiri lah ketika kalian belajar bahasa pemrograman banyak banget gitu. Oke, tadi kalian berarti udah belajar tentang jadi kalau ini tadi apa namanya variabel ya, variabel udah belajar tentang ini dan ini nilainya berubah-ubah. Nah, kalau yang apa namanya? Konstanta. Kalau yang konstanta tadi misal konstanta ya, konstanta itu pasti misal contoh P, saya punya variabel P nilainya adalah 3,14 dan kalau saya ganti apa namanya, kalau ini saya jadikan konstanta, jadi kalau di apa namanya di bahasa C itu kalau nggak salah konstanta itu pakainya cons terus nama variabelnya P gitu. P sama dengan 3,14 kita definisikan titik koma misal. Nah, kemudian nilai P, kemudian saya pengen merubah nilai P ini, padahal saya udah mendefinisikan, mendeklarasikan bahwa P itu merupakan konstanta. Jadi, konstanta itu salah satu sifatnya adalah tidak berubah, ya kan? Tidak berubah ya. Jadi, P nanti kalau saya kasih nilai 10, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Jelas nggak bakalan bisa. Yang ada kalau misal bisa, programnya error. Jadi Pi bakalan tetap 3,14 karena dia dideklarasikan pakai konstanta. Beda cerita kalau Pi tadi bukan konstanta, melainkan variabel. Jadi kalau misal nggak ada ini, misal nggak ada konstanta, dia nanti bakalan bisa kalian rubah. Kalian ganti 10 ya, P-nya nanti ketika ditampilin jadi 10 gitu. Itu ya. Jadi kalian udah belajar tentang variabel konstanta. Terus apa lagi tadi? Ada tipe data. Kemudian sekarang tipe data. Tipe data ya. Ada tipe data. Nah, untuk tipe data sendiri saya tanya ke kalian. Angka 7, saya ngomong ini angka 7, itu bilangan bulat, karakter, atau bilangan desimal. Kalau saya ngomongnya ini adalah angka 7, berarti dia bilangan bulat. Bulat kan? Bilangan bulat. Kalau dia 7,14 misal, berarti dia bisa aja dia itu bisa aja dia itu apa namanya? Bisa aja bilangan desimal kan? Bisa aja ya, 7,14 adalah bilangan desimal gitu. Nah, karena 7,14 itu bilangan desimal berarti tipe datanya oke, karena tadi saya udah jelasin bilangan bulat itu berarti integer. Kalau dibaca sih pakainya int. Kalau di ini yang bilangan desimal itu bisa aja float ya. Kalau enggak double. Tergantung. Ini kayak ini misal 7,1411 gini. Maaf. Saya ulang. 7,1234567 ditambahkan dengan 8,1234567891011 12 ya 10
9101112 gitu komanya. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Bisa aja kan kalian itu kalau pakainya float anggap aja yang dijumlahin itu cuman sampai sini. Ini nggak dihitung. Padahal bisa aja ini nanti bakalan mempengaruhi gitu. Kalau ini masih ditambah desimal lagi, tambah bilangan desimal lagi gitu. Oke, itu yang float sama desimal. Nah, saya pengen jelasin dulu ada satu lagi. Bedain ya, angka 7 berarti dia adalah bulat ya, bilangan bulat. Kalau saya ngomong huruf 7, ya sama 7 gitu. 7, fokusnya ke sini, 7 sama 7 ini. Kalau yang ini saya nganggapnya ini adalah angka 7. Kalau ini huruf 7, di pemrograman itu beda. Karena dia nanti fokusnya ini adalah tipe datanya. Saya ngasih tahu ini tipe data loh gitu. Tipe datanya kalau yang ini huruf atau karakter ya. Ini adalah karakter. Nah, nanti kalau yang atas ini 7, angka 7 ini plus huruf 7 yang bawah, bisa aja programnya error. Atau bisa jadi 77. Atau bisa jadi ini kalau ini adalah angka, bisa jadi 14. Nah, tergantung ini nanti tipe datanya apa gitu loh. Contoh ya, kalau misal ini tadi, kenapa kok bisa sampai 77 gitu. 77 itu bisa aja dari angka 7 sama huruf. Misal hurufnya A. Kan bisa 7A. 7 tambah hurufnya A. Berarti 7A. Nah, kalau ini adalah saya ngomongnya bukan huruf A, tapi 7 tambah huruf 7. Berarti kan 7 gitu. Awalnya dari situ. Dan bisa aja error. Kenapa? Kadang ini belum dideklarasikan kalau ini huruf atau kalian ada kesalahan ketika penulisan. Jadi gitu. Nah, kalau kalian belajar program, itu nanti kalian bakal ketemu hal kayak gini loh. Gitu. Jadi ribet sih. Ribet tapi seru. Ya seru tapi pusing. Tapi ya kayak gitu. Emang kalau kalian belajar pemrograman kayak gitu. Tapi kalau misal kalian nanti nggak bisa, ya bisa itu salah satunya karena emang orangnya belajar, karena pintar, atau salah satunya lagi karena dia terbiasa sama yang dia lakuin, akhirnya jadi bisa gitu loh. Oke gitu ya. Jadi ini tadi yang tipe data. Dan masih ada lagi yang namanya tipe data Boolean. Boolean itu tipe data yang cuma isinya true sama false, benar dan salah gitu. Ini ada true sama false. Tapi itu nantilah kalau ada materi itu pas coding aja lah ya. Terus ini udah semua untuk tipe data. Coba saya lihat di peta konsep ya. Tipe data udah, variabel udah, konstanta udah, ekspresi udah, operator sekarang. Nah, untuk operator tadi saya udah ngasih tahu bahwa operator penugasan ya. Operator penugasan itu macam-macam, tapi yang paling sering dipakai adalah sama dengan gitu. Nah, gimana dengan operator aritmatika, perbandingan, dan logika? Untuk operator aritmatika ya, operator aritmatika itu ada plus, minus. Untuk yang kali itu pakainya bintang ya. Untuk bagi pakainya garis miring gitu ya. Dan kalau di bahasa C ada namanya modulus. Seingat saya pakainya persen sih, persen di modulus. Yang ini kan penjumlahan, kalian tahu ini penjumlahan, pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Kalau ini namanya modulus.
Oke, modulus itu contoh ya. Saya contohin. 7 modulus bener kayak gini nggak sih? Sebentar, saya daripada salah ya. Modulus bahasa C. Iya, pakainya operatornya persen ya. Jadi modulus itu kan persen ya. 7 modulus 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7 dibagi 3, 2 ya. 7 bagi 3 kan 2. 7 bagi 3, 2. Hasilnya 2 sisa 1. Bener nggak? Sisa 1. 2 sisa 1. Nah, nilai 1 ini adalah hasilnya. Kalau ada 7 modulus 3, berarti hasilnya 1. Sisanya ya, hasilnya itu. Kalau ada 9 modulus 5 misal, berarti hasilnya adalah 4. Kalau ada 19 modulus 6, berarti hasilnya 1. 19 bagi 6, 3 kan, sisa 1. Nah, ini adalah hasilnya. Gitu ya. Ini adalah operator aritmatika yang ada di bahasa C. Kalau yang plus minus kali sama bagi nggak usah dijelasin lah ya. Kalian pastinya udah paham banget gitu. Nah, itu untuk yang operator aritmatika. Kemudian operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan sendiri, operator perbandingan. Nanti kalian bisa googling kok operator di bahasa C itu pakainya apa aja gitu. Cuman tiap bahasa sama aja operatornya kayak gini gitu. Nah, operator perbandingan itu ada yang namanya operator perbandingan ya. Ada kurang dari, lebih dari, lebih dari. Kalau di bahasa C lebih dari sama dengannya kayak gini. Kurang dari sama dengannya kayak gini. Terus juga ada yang ini ada sama dengan sih, sama dengan gini kalau nggak salah sih. Terus ada lagi yang namanya apa ya, tidak sama dengan kalau nggak salah gini, seingat saya. Nah, ini apa sih, tanda seru sama dengan. Jadi misal ya, operator perbandingan. Contoh-contoh. Sekarang saya harus mencontohkan. Kriteria lulus sama dengan 75. Bukan sama dengan. Lebih dari sama dengan, kan gini kalau dalam bahasa matematika. Lulus lebih dari sama dengan 75. Lebih dari sama dengan 75. Nah, kalau nilai ya, jadi lulus itu nilainya, saya rubah ya. Kriteria lulus, gini, kriteria lulus, kriterianya sebagai berikut, yaitu nilai mapel lebih dari sama dengan 75. Nah, kalau misal nilai kalian ini berarti kalau ini terpenuhi berarti lulus kan gitu. Nah, kalau ini terpenuhi, coba misal 80 lebih dari 75, benar salah? Benar atau salah? Benar. Kalau misalkan ini benar berarti benar kan? Benar, atau bahasa Inggrisnya adalah true. Benar. Ya berarti sama dengan lulus. Iya kan? Nah, kalau misal, saya rubah lagi ya. Kalau misal, tadi kan kriterianya kayak gitu. Misal, 50 lebih dari sama dengan 75. Benar atau salah? Yang ini dulu. Benar atau salah? Salah kan? Salah. Bahasa Inggrisnya adalah false. Nah, berarti lulusnya
lulus, lulus kah? Ya salah gitu loh. Lulusnya salah berarti dia nggak lulus, berarti nggak bakal lulus gitu. Paham sampai sini? Ini adalah operator perbandingan. Gunanya buat itu, buat bikin perbandingan dulu, nanti hasilnya benar atau salah gitu. Kalau udah tahu benar atau salah, nanti ketahuan kriterianya dia mintanya apa gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Oh iya, satu lagi ini yang true false. Tadi tipe data ada yang namanya boolean ya, true sama false. Nilainya cuma 2 aja, kalau nggak benar ya salah. Itu tipe data tadi kan ada integer, ada float, ada double, dan lain sebagainya. Kalau yang ini namanya adalah boolean. Boolean gitu. Cuman ini tipe data yang paling gampang banget menurut saya. Karena cuman ada true sama false, dan itu kalian bisa mikirin bener nggak ya gitu. Jadi untuk yang terakhir yaitu operator logika, logika ya, itu next time ya, next time gitu. Untuk yang operator logika, seenggaknya kalian udah belajar banyak banget tadi. Kalau misal kalian nggak paham, silahkan ulangin videonya. Untuk yang operator logika next time aja. Nah, nanti untuk prakteknya kalian bisa belajar lewat aplikasi Solo Learning ya, yang ada di Play Store itu. Oke, jadi materi kali ini saya akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum.